من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di acara Islamic Festival di Rumah Sarwono pada hari Ahad tanggal 2 Oktober ini, dan insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan sebuah talk show yang sangat-sangat menarik. Temanya adalah bagaimana membangun bisnis muslim yang kokoh. Pada kesempatan kali ini kita akan kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita akan membahas bagaimana kriteria dan idealnya seorang muslim dalam membangun sebuah bisnis yang baik dan juga insya Allah mempunyai pondasi yang kokoh sehingga bisa bertahan jangka panjang. Dan insya Allah pemateri pertama kita adalah Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, Hafizahullah Ta'ala, dengan profil yang sudah kami bacakan sebelumnya. Dan pemateri kedua kita yaitu Ustadz Andri Matsa, Hafizahullah Ta'ala, dan keduanya adalah seorang guru, seorang pebisnis juga, Masya Allah. Dan tentunya kita akan sama-sama belajar bagaimana seorang muslim di dalam membangun pondasi bisnis yang kokoh. Baik, mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Seperti kata Ustadz tadi cuaca kita pada siang hari ini tidak begitu panas. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Hikmah hujan tadi pagi kan? Sudah hujan, Masya Allah. Kalau hujan tadi pagi mungkin lebih panas lagi. Iya, mungkin lebih panas ya, Masya Allah. Dan Bang Andri, Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Selalu sehat dan semangat. Masya Allah, ya. Tetap optimis ya Bang ya? Masya Allah. Baik. Mungkin untuk materi kita Ustaz, terkait dengan membangun bisnis muslim yang kokoh. Kata-kata membangun ini Ustaz, tentunya bisa kita kiaskan atau kita ibaratkan dengan membangun sebuah rumah. Ya, rumah yang indah, yang desainnya bagus, interiornya bisa 1 miliar, tapi ketika pondasinya berantakan Ustaz, maka tidak lama bangunan yang indah ini akan runtuh. Ya, maka pertanyaan terbesar bagi kita mungkin yang hadir di sini, teman-teman juga dan juga saya, bagaimana seorang muslim seharusnya bisa membangun bisnis muslim yang kokoh, Ustaz? Mungkin bisa diberikan intronya sedikit. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kalau pembicaraannya membangun bisnis muslim yang kokoh, itu kayaknya ada 2 sudut ya. Ada sudut dari ekonomi makro, ada sudut dari ekonomi mikro. Ya, kalau kita bicara di mikronya, yaitu memang kita sebagai pebisnis orang per orang, ya kita semua berbisnis ya. Bagaimana setiap orang itu kalau masuk di sebuah bisnis, sebuah usaha, usahanya itu bagus. Ya mungkin saya akan karena saya ini keahliannya di bidang agama. Jadi saya akan berbicara dari sudut arahan-arahan dan bagaimana ilmu agama mengatur di dalam dan apa-apa yang diatur di dalam ilmu agama itu pasti akan membawa kebaikan, akan membawa sesuatu yang terus bersama seorang muslim. Nah, itu mana kekokohan juga dari sudut mana ya. Itu dari pembahasan ekonomi mikronya. Kalau di pembahasan makronya, memang seorang muslim juga itu harus membangun bisnis yang kokoh, dalam artian seorang muslim ketika dia berbisnis bersama muslim yang lainnya, itu membentuk suatu perekonomian, kekuatan perekonomian yang menguatkan umat Islam. Kalau kita berada di dalam sebuah negara, perekonomian yang menguatkan negara tersebut. Iya. Dan ini tentunya
juga ada pembahasannya dan ada ilmu-ilmu yang terkait dengan hal tersebut. Ya, jadi memang kalau dibahas dari sudut tema pembahasan jadi panjang juga ya, karena memang pembahasan ekonomi ini kan sudah menjadi satu mata kuliah di universitas, kemudian sudah buku-buku yang ditulis di dalam hal itu. Wah, itu banyak sekali dari masa dahulu ya. Ada yang menulis judul kitab misalnya Kitabul Kharaj. Itu dari penulis ulama abad kedua dan ketiga ada itu. Buku-buku itu. Dan itu buku-buku terkait dengan ekonomi makro, terkait dengan tata negara, bagaimana memanage keuangan negara, pemasukan negara. Nah, itu kan dibahas di situ. Kalau kita kan cuman berpikir bagaimana uang masuk di kantong kita kan. Ya, secara pribadi. Tapi kalau masuk di dalam ranah ilmu agama itu, ya saya misalnya pekerjaan utama saya adalah mengajar. Saya seorang guru agama. Ya bisnis itu kalau ada pun ya itu sambilannya aja kalau saya. Ya, dan tidak boleh mengganggu dari tugas utama saya. Ya, dari tugas utama saya. Karena memang kita juga di dalam kesejukan mengajar itu lebih nikmat apabila kita mengajar dengan kekuatan sendiri. Dalam artian tidak perlu ada bantuan dari orang lain. Karena Nabi SAW bersabda di dalam banyak riwayat, al-yadul ulya khairun min yadi as-sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik, lebih mulia tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Iya. Jadi sudut di dalam hal itu juga itu penting ya. Dan bukan juga dikatakan bahwa seorang guru yang mengajar misalnya dia mengambil gaji dari mengajarnya, itu bukan dianggap perkara yang di bawah, tidak. Bahkan itu dari suatu yang mulia. Bahkan kadang wajib untuk hal itu, kadang. Iya. Coba bisa dibayangkan ya kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu setelah menjadi khalifah, itu tidak ada bekerja sama sekali Abu Bakar As-Siddiq. Dan sumber pemasukan beliau setelah menjadi khalifah itu hanya satu. Dari Baitul Mal saja. Gaji dari Baitul Mal. Tidak ada lagi beliau berbisnis, berdagang. Ya, sebab antum bisa pikirkan ya kalau Abu Bakar As-Siddiq pergi jualan juga, pergi nih, bagaimana urusan umat Islam yang lain? Urusan kaum muslimin. Jadi itu memang ada aturannya di dalam aturan tata negara. Itu pembicaraan ekonomi makro sebenarnya. Nah, disitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memanage untuk umat Islam kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga umat itu menjadi kuat. Nah, dan itu lebih berkembang lagi di masa Umar ibn Khattab. Kemudian berjalan pada masa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga umat Islam ini menjadi sangat kuat di atas muka bumi. Ya, menjadilah umat Islam menguasai separuh dunia dari timur sampai baratnya sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Beliau melihat bahwa wilayah umatnya itu dipanjangkan dari timur ke barat. Dan itu subhanallah kalau kita lihat ya di peta dari negeri-negeri yang kebanyakan umat Islam memang seperti itu. Dan itu dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi dan telah kita saksikan. Nah, itu pembahasan sebenarnya dari sudut membangun kekuatan ekonomi dan secara langsung, secara tidak langsung atau juga terkait itu disebut dengan kekokohan di dalam bisnis juga sebenarnya. Iya. Jadi aturan-aturan umumnya itu ada. Aturan umumnya. Di antara aturan sebuah bisnis ya memang harus kuat. Yang pertama itu pada hal yang dihalalkan. Pada hal yang dihalalkan. Sebab kalau kita tidak mempedulikan halal dan haram, bisnisnya sebesar apapun, untungnya kalau dia prediksi untungnya sebanyak apapun, itu pasti akan mengarah kepada kehancuran. Sebab dosa dan maksiat itu tidak ada yang langgeng. Kalau ada yang dibuat lama, itu hanya perlu waktu saja. Ya, karena itu orang-orang yang zalim, tidak peduli dari yang halal dan yang haram, habis juga.
Seperti Qarun misalnya. Siapa yang pernah berpikir Qarun itu akan habis semua hartanya? Padahal Qarun itu di masanya itu fitnah bagi manusia. Bayangkan, ini kita tidak hitung hartanya. Kunci-kunci hartanya saja. Kuncinya ini baru kuncinya. Itu sekelompok orang yang kuat tidak sanggup mengangkat kunci-kunci hartanya. Baru kuncinya ini. Belum lagi hartanya gimana. Tapi subhanallah, Allah hilangkan semua harta Qarun itu. Dengan cara yang tidak pernah dia sangka. Ya, dan mungkin dari umat Nabi Musa tidak pernah ada yang menyangkanya. Ditenggelamkan Qarun bersama hartanya seluruhnya ke dalam bumi. Makanya kita itu biasa kalau gali-gali dapat sesuatu yang berharga di Indonesia ini kita bilang harta karun kan. Nah, karun itu dari Qarun itu. Harta Qarun. Ya. Tidak ada yang menyangka subhanallah. Nah, itu karena dia tidak memperhatikan kehalalan, sumber kehalalan. Ya. Kemudian yang kedua, dari ekonomi yang sebenarnya membangun kekokohan ya dalam ekonomi, itu juga kita harus perhatikan harta itu bersih dari riba. Ya, jangan sampai ada riba di dalamnya. Dan itu untuk pebisnis itu harga mati itu, jangan sampai ada riba. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berkata la yaqrab suqana man lam ya'rif ahkam riba. Atau man lam ya'rif riba. Jangan ada yang mendekat ke pasar kami orang yang tidak kenal hukum-hukum riba. Jadi bahasanya jangan ada yang dekat ke pasar kami. Dekat saja tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir dia ikut dengan gaya yang haram. Akhirnya menimpakan bahaya juga bagi yang lainnya. Karena Nabi SAW telah menjelaskan bahwa riba itu adalah sebab kehancuran. Dari hal yang menghancurkan umat-umat yang telah lalu. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim ditegaskan tentang keharaman riba dengan berbagai penegasan. Disebut bahwa riba itu orang yang mau makannya seperti orang yang kerasukan jin. Disebut bahwa riba itu lawan dari halal. Di dalam Al-Quran disebut bahwa riba itu dikatakan kafarin athim. Disebutkan dengan kufur, orang yang memakannya kafir dan berdosa. Karena itu sebagian ulama ada yang membahas ini kafir, maksudnya apa orang makan riba ini? Kafir keluar dari Islam atau bagaimana? Dan yang benarnya dia tidak kafir keluar dari Islam. Tapi bahasa kafir itu pada orang yang makan riba itu kan bahasa besar sekali. Walaupun tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dan lebih dahsyatnya lagi, pada ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadaru ma baqiya minar riba. In kuntum ta'lamun. Fa in lam taf'alu fa'adanu biharbin minallahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba itu. Setelah itu di ayat setelahnya, kalau kalian tidak lakukan, maka kami umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ini perang ini, bukan sembarangan. Mau bisnis kokoh bagaimana kalau dia perang dengan Allah dan Rasulnya? Mau dapat apa? Ya, ini yang kadang tidak dipikirkan para pebisnis. Iya. Dia tidak berpikir bahwa riba ini bahayanya besar untuknya. Mungkin awal dia berbuat riba, banyak untung. Ya banyak itu belum tentu berkah. Banyak itu belum tentu berkah. Karena seorang menerima harta, menerima banyak dari harta, itu belum tentu sebuah keberkahan, belum tentu sebuah nikmat. Ya, buktinya apa? Orang-orang non-muslim juga banyak yang punya harta. Tapi apakah kita katakan bahwa mereka ini dapat sebuah anugerah, sebuah nikmat dari Allah dengan harta? Tidak, itu bukan nikmat namanya. Iya. Karena itu harta itu bukan ciri kesolehan seseorang. Bukan ciri kesolehan. Tapi ciri kesolehan bagaimana dia mendapatkan harta itu. Kalau dia dengan cara yang halal, itu ciri kesolehan. Ciri kesolehannya. Tapi pada hartanya itu sendiri, dia berbuat riba misalnya dapat harta, itu belum tentu keberkahan. Belum tentu keberkahan. Iya. Kemudian dari kekokohan di dalam bisnis itu adalah seseorang bertindak profesional.
jangan selalu mempertimbangkan ambisinya saya. Kan kita kan kalau sudah masuk dalam bisnis kan hitung-hitungannya hebat juga kan? Ya. Ini keuntungannya berapa nih? Anda dilarang cari untung banyak ya. Memang ada pembahasan tuh kalau kita dagang ya. Misalnya saya beli barang harganya 10.000. Ini saya bisa untung berapa kali lipat? Ya. Berapa kali lipat? Ada sebagian ulama Maliki ya yang mengatakan untungnya itu tidak boleh lebih dari 3 kali lipat. Jadi kalau kita beli 10.000, kita untung tidak boleh 30.000 lebih. Ya kita jual paling tinggi berapa? 40.000. Tapi itu pendapat lemah. Mayoritas ulama boleh lebih daripada itu. Ya boleh lebih daripada itu. Yang penting jangan mendolimi orang lain saya. Terus jangan menipu orang lain. Ya, jangan menipu orang lain. Jadi misalnya ya, air ini. Modalnya misalnya 5.000. Orang-orang biasanya jualnya 10.000. Saya jual 20.000. Kan enggak apa-apa, untuk sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Ya betul enggak apa-apa, tapi orang-orang jual 10.000. Itu menjadi masalah. Ya. Kita enggak boleh menjual sesuatu itu di atas harga rata-rata manusia. Sebab mungkin saja orang ini dia beli 20.000 karena dia tidak tahu toko sebelahnya jualnya cuma berapa? 10.000. Itu ada bentuk kayak menipu orang kan begitu. Nah, karena itu ada hukumnya itu. Kalau misalnya dia sudah terlanjur beli dari saya 20.000, dia tanya di toko sebelahnya ternyata cuma 10, sebelahnya lagi 10. Dia boleh datang ke saya, komplain, enggak, saya mau balikan aja, sini uang saya. Boleh, itu khiyar namanya, dibolehkan. Dan itu diberi alternatif itu dalam fikih Islam, karena di dalam muamalah itu harus ada keadilan. Tidak boleh mendolimi. Tidak boleh mendolimi. Maka pada hal yang wajar itu tidak ada masalah ya. Jadi kalau seorang dia terlalu ambisi pada keuntungan, selalu keuntungan yang dia pikir, tidak dia perhatikan profesionalitasnya, ini biasanya bisnisnya cepat kalah. Iya. Sebab kalau kita terlalu banyak keambisi, itu juga ada masalah juga kita di sudut keberkahan. Makanya ini nasihat saya nih kepada, nah ini mumpung berkumpul semua nih para pedagang ya. Nabi SAW itu pernah berucap kalimat yang indah sekali. Itu jadikan barometer kita dalam berbisnis. Dan ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Paman akhadal mal bisahawati nafsin burika lahu fihi. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fihi. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba." Kata beliau, siapa yang mengambil suatu harta dengan jiwa yang rela, maka Allah akan berkahi untuknya di dalam hal itu. Tetapi siapa yang mengambil harta dengan dia sangat melongo, sangat ambisi, ya, sangat ingin mendapatkannya, maka Allah tidak berkahi dia padanya. Dan dia akan seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Coba bayangkan itu, makan terus tapi tidak kenyang. Itu kurang keberkahan. Karena itu pernah sebagian sahabat datang kepada Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini makan tidak kenyang?" Kata Nabi SAW, "Barangkali kalian ini makannya terpisah-pisah. Makannya sendiri-sendiri." Kata mereka, "Benar ya Rasulullah. Kalau begitu, cobalah kalian makan bersama. Akan diberkahi untuk kalian." Ya, dan ternyata memang terbukti. Makan porsi untuk satu orang, begitu 2 orang makan cukup, kenyang. Makan 2 orang, makanan harusnya porsinya 2 orang, dimakan 4 orang cukup. Nah, ini solusi untuk kita di keluarga ya, di rumah ya. Kadang beli makanan banyak apa segala macam kok kayak kurang gitu. Coba dikumpulin di satu tempat, satu nampan, makan bersama. Nah, itu ada sudut keberkahan. Yang seperti ini bukan hitung-hitungan di atas kertas tempatnya. Ini keberkahan dari Allah turunnya. Iya. Yaitu bentuk-bentuk dari tuntunan syariah. Sama di dalam berbisnis seperti itu.
Kita jangan selalu melihat ke nominalnya. Oh, kalau saya untung 100.000 ini lebih banyak dari 50.000. Mungkin saja saya beri 50.000, tapi dengan maksud saya meringankan orang, atau maksud saya tidak mau di atas harga kebanyakan orang, atau dengan maksud misalnya, oh saya sudah mengambil hal yang cukup untuk saya, barangkali itu lebih banyak berkahnya dari angka 10.000 itu. Lebih banyak manfaatnya dari angka 10.000 tersebut. Iya. Karena itulah, lihat bagaimana para pebisnis yang diberkahi itu. Ada seorang yang dia keluar berdagang. Tiba-tiba dia perlu modal. Datanglah ke kawannya. Dan ini kisah di masa lalu ya, ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Datanglah kawannya, dia berkata, pinjamkan saya 1.000 dinar. Ini 1.000 dinar ini bukan sembarangan ya, 1.000 dinar ini. 1.000 dinar itu, 1 dinar kalau timbangan emas ya, dinar itu mata uang emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi kalau 1.000 dinar berapa gram itu? 4 kilo ya. 4 kilo 250 gram. Itu berapa duit sekarang ini? Subhanallah. Jadi kalau misalnya anggaplah sekarang emas 1 gramnya 1 juta. Berarti sudah 4,250 miliar. Nah, itu bukan sembarangan ini duitnya nih. Maka temannya bilang, ya nggak apa-apa, saya pinjamin. Tapi saya perlu saksi. Kata orang yang meminjam, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, ini peminjam hebat juga ya. Kalau kita kan dapat peminjam seperti ini, Masya Allah ini. Barangkali kamu pulang aja dulu ke rumahmu. Ya. Diminta saksi, mana saksinya? Dia bilang cukup Allah sebagai saksi. Baik, saya terima Allah sebagai saksi. Terus dia bilang mana kafilnya? Kafil itu penanggung jawab. Ini orang bawa 1.000 dinar ke negeri lain. Kalau dia tidak pulang, siapa yang mengembalikan? Siapa yang bertanggung jawab? Itu perlu kafil namanya. Minta lagi kafil dia. Apa kata dia? Kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai kafil. Ya sudah kata dia, saya terima Allah sebagai kafil, nggak apa-apa. Diterima. Pergilah orang ini berniaga. Masya Allah beruntung. Ya. Tapi di waktu dia mau kembali dari negerinya ke kampung halamannya, dari tempat yang dia berniaga ke kampung halamannya, dia tidak menemukan perahu untuk mengantarnya kembali ke kampung halamannya. Dan waktu pembayaran sudah apa? Sudah tetap, sudah ditentukan. Dia juga tidak mau mundur. Maka uang 1.000 dinar itu dia masukkan kemana? Ke kayu. Kemudian dia berkata, ya Allah, teman saya itu dia minta saksi. Saya bilang kafa billahi syahida. Dia terima engkau sebagai saksinya. Ya Allah, teman saya minta kafil. Saya bilang kafa billahi kafila. Dia terima engkau sebagai kafilnya. Maka tolong bantu saya sampaikan harta ini kepada dia. Dilepaskan aja di laut begitu. Ya. Sampai ke temannya yang lagi menunggu kapal datang dari negeri seberang. Nggak datang-datang kapalnya. Ya, tiba-tiba dia lihat kayu itu. Dia bawa pulang ke rumahnya. Dia pikir kayu bakar biasa. Dia belah. Ternyata itu harta dia. Harta dia. Jadi itu keberkahan dalam bisnis itu. Jangan selalu melihat pada nominal saja. Pada ambisi kita. Pada cara kita apa? Pada keinginan-keinginan kita. Ya. Kadang ada sudut-sudut lain yang perlu kita lihat. Dari kisah yang menakjubkan juga, itu di Sahih Muslim, disebutkan riwayat dari masa umat di masa dahulu. Ada orang yang lagi berjalan begitu, tiba-tiba dia dengar suara dari langit. Ya sahabat aski hadiqata fulan. Wahai awan, beri hujan ke kebunnya si fulan. Orang ini dengar. Begitu mendengar suara tersebut, dia lihat awannya itu bergerak. Mendung. Turun hujan di atas batu keras. Kemudian airnya itu tidak kemana-mana. Mengalir ke satu aliran. Jatuh ke sebuah sawah. Ke sebuah kebun. Maka dia sangat heran sekali. Takjub melihat pemandangan itu. Dan subhanallah di kebun yang air itu mengalir di situ,
ada orang yang berdiri. Nah, maka dia datangi orang itu. Dia tanya, kamu Fulan bin Fulan? Sesuai dengan nama yang dia sebut di perintah awan itu. Kata orang itu, benar. Saya Fulan bin Fulan. Dari mana kamu tahu nama saya? Kata orang ini, dia ceritalah apa yang terjadi. Maka orang ini berkata, ya sudah sepanjang kamu sudah tahu. Ya maksudnya dia sudah tahu, apalagi kan. Dia bongkar aja. Ya sepanjang kamu sudah tahu, sebenarnya rahasia saya begini. Saya ini setiap kali saya menanam, kemudian saya panen, hasil panennya itu saya bagi 3. Sepertiganya, itu saya kembalikan lagi ke tanah. Maksudnya, untuk bibitnya lagi, untuk modalnya. Sepertiganya saya ambil untuk saya makan dan keluarga saya, dan sepertiganya lagi saya sedekahkan. Itu kaidah dia. Perhatikan bagaimana Allah menjaga dia, merawat dia. Tidak ada yang dikhawatirkan. Orang tidak dapat hujan, dia dapat perintah khusus, kebunnya dihujani. Ya, kebunnya dihujani. Karena itu, seorang itu komitmen di atas perintah-perintah syar'i, itu penting sekali. Ya kadang kalau sudah bisnis ya, kita ini antara keuntungan 1 miliar dan 100 miliar. Kalau kita mau dapat yang 100 miliar ini, gampang, perlu modal sedikit saja. Tapi pinjam di bank. Ya nggak apa-apa lah kita melanggar sedikit dulu, kan cuma sebentar. Ya, ini kadang fitnah-fitnah yang masuk kepada apa? Para pebisnis. Ini ambisi-ambisi itu jangan mengalahkan profesionalitas. Iya. Seseorang misalnya kalau dia tidak mampu di kadar sesuatu, dia ambil yang dia mampu saja. Yang dia mampu itu dia untung 1 juta nggak apa-apa. Daripada dia masuk kepada sesuatu yang dia tidak mampu, ingin untung 100 juta, tapi ujungnya dia jatuh terpuruk. Nah, itu nggak bagus. Nah, itu bukan keberkahan. Karena itu siapa yang mengambil suatu harta dengan jiwa yang rela, ya sesuai dengan apa yang dia mampu, apa yang dia sanggup, Allah akan berkahi dia. Tapi siapa yang mengambil harta dengan ambisi, maka dia itu seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Tidak diberkahi. Seperti makan tapi tidak pernah kenyang. Inilah mungkin yang perlu kita perhatikan ya dari dasar-dasar untuk bermuamalah tersebut. Kemudian masih ada waktu untuk saya atau Masih ada? Boleh. Baik. Kemudian di antara hal yang bagus juga mungkin di sini sebagai dasar-dasar masukannya untuk sebuah bisnis yang bisa langgeng, bisa kuat dan kokoh untuk kita semua, itu memperhatikan masalah niat kita dalam berbisnis. Niat dan maksud kita. Dan itu jangan kita terlantarkan. Karena hidup ini cuma 1 kali. Kalau kita hidup cuma murni bisnis saja, tidak ada nilai ibadahnya. Kalau cuma murni apa? Murni bisnis. Tapi kalau kita hidup, ada niat baiknya di situ, itu baru bernilai ibadah. Ya, maka seorang ketika dia bermuamalah, dia berniat ibadah di dalamnya. Dan niat ibadahnya misalnya, ya, tadi sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman tadi ya di awal kajian beliau, bagaimana nas-nas syariat tentang diperintahkannya seorang itu berusaha, berupaya. Ya. Kemudian dimaklumi juga ada para ulama itu pebisnis juga. Para ulama dan dia pebisnis juga. Dan itu bukan artinya bisnis itu mutlak menyebabkan seorang itu tidak bisa belajar. Ya. Yang menyebabkan tidak bisa belajar itu sebenarnya bukan masalah bisnisnya. Masalah pengaruh dunia itu ke hati. Itu sebenarnya. Jadi kalau dia bisnis, dia lakukan sesuai dengan profesionalitasnya. Tapi itu dunia cuma di tangannya, tidak di hatinya. Saya dapat dunia ini cuma supaya saya tidak minta-minta sama orang. Tidak menadahkan tangan saya ke orang. Saya berbisnis ini supaya saya bisa memberi makan kepada keluarga saya. Saya berbisnis ini supaya saya juga bisa berbuat baik. Itu aja maksud-maksudnya. Sebab dia tahu dunia ini, apapun yang dikumpulkan, itu bukan milik dia. Itu akan dia tinggalkan.
Malah yang dia bawa itu adalah apa yang merupakan amalan solihnya. Kan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita meniatkannya dengan niat yang baik, maka itu akan membawa keberkahan yang besar sekali. Dan itu akan bernilai dengan nilai ibadah. Makanya ada yang berkata kepada Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ini juga kisah ini sebenarnya memberi kepada kita warna dan cara berpikir ya. Cara berpikir. Ya. Dikatakan kepada Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau ini Ibnul Mubarak ini pebisnis juga ya. Coba antum bayangkan Ibnul Mubarak, beliau pedagang. Dia pernah dalam satu rombongan bersama teman-temannya pergi haji. Kata Ibnul Mubarak, ayo saya setelah dia diangkat menjadi kepala rombongan berangkat Amir Safar. Kata Ibnul Mubarak, semua bekal kita simpan di kotak ini. Semua bekal kita simpan di kotak ini. Jadi yang punya emas, punya uang perjalanan disimpan di kotak. Dikunci kotaknya, berjalan. Ibnu Mubarak kasih biaya untuk semua perjalanan. Keperluan mereka, beli hadiah di Mekah, balik lagi ke kampungnya. Setelah balik kampungnya, kotaknya baru dibuka, dikembalikan masing-masing. Kayak ini ya. Itu Ibnu Mubarak rahimahullah. Ibnu Mubarak itu dikenal sebagai ahli hadits yang membiayai ahli hadits yang lain. Dia yang kasih nafkah kepada banyak orang. Dan disebutkan bahwa Ibnu Mubarak ini, dari keunikannya beliau pebisnis, tapi tidak pernah kena zakat. Karena jenis bisnisnya itu banyak barangnya, tapi belum cukup setahun sudah habis semua itu barang itu. Jadi selalu beliau berbisnis, apa yang beliau ini langsung untung, itu yang dibagi, untung bagi. Jadi beliau kalau dihitung-hitung tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Itu Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ada kegiatan-kegiatan. Ada yang pernah bertanya kepada Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak, bagaimana kamu zuhud dalam hal yang seperti itu? Kini tergolong zuhud atau tidak? Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, saya ini zuhud di dalam hal itu. Karena saya memilah mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itulah zuhud yang sebenarnya. Orang kan salah paham, dikiranya zuhud itu pada pakaian. Wah ini Masya Allah, guru saya ini zuhud sekali. Pakaiannya compan-camping. Ya, kemana pakai sendal. Itu belum tentu zuhud itu. Saya beritahu ya. Karena Nabi SAW itu kadang beliau pakaiannya biasa di tengah para sahabatnya duduk. Tapi kadang beliau berkendaraan naik kuda. Kadang dibelikan oleh Umar ibn Khattab hulla, pakaian mewah dari Yaman untuk menyambut tamu. Masa tamunya datang pakaiannya biasa-biasa, kadang itu menghinakan tamu. Tidak benar namanya kita. Jelas ya? Sama dengan Imam Malik, kalau beliau sudah duduk mengajar, itu pakaiannya yang terbagus itu. Heran orang melihatnya, penuh dengan wibawa Imam Maliknya, rahimahullah. Itu karena bukan masalah beliau berpakaian, tapi itu masalah beliau ingin memuliakan ilmu. Saya membawa ilmu ini. Ilmu ini harus dibuat dengan sesuatu yang dihormati. Itu kadang cara berpikir itu harus dipahami. Ya maka kadang ada sebagian teman-teman ya mengkritik teman-teman yang lain. Ini saya pernah menjadi penengah juga ini. Jadi ada sebagian teman-teman kita dia pakai jam mahal gitu. Jamnya Masya Allah 1 M. Ya bajunya berapa ratus juta gitu. Tapi ketemu dengan para pebisnis juga dipakai untuk para pebisnis. Ada sebagian teman-teman kita yang lain bilang kamu ini subhanallah kurang zuhud. Coba kalau kamu bangun masjid tuh katanya 1 M itu. Ya. Nah, ini kan cara berpikir sebenarnya. Saya bilang ke teman itu, kalau memang kamu perlu di dalam bisnismu, itu nggak ada masalah. Dia bilang ke saya, memang itu Ustadz, saya 1 kali saja ketemu sama orang, dia itu nggak nanya macam-macam sama saya. Bisnis saya itu jalannya lancar, begitu memang caranya. Nah, itu kan sebuah bentuk di tengah orang-orang tertentu. Jangan dibawa kepada arah yang lain. Nah, ini gaya berpikir nyampur sana sini ini kadang bikin koslet juga. Ya, akhirnya bikin kadang salah menilai, salah menimbang. Ya, apalagi kalau umatnya itu sering menggosipi ustadznya, itu susah juga itu. Ya, Nabi Musa alaihissalam saja itu sering digosipi ya dulu itu. Makanya itu di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu minhu. Wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Kemudian Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan itu. Sungguhnya Nabi Musa itu punya kedudukan di sisi Rabb-nya.
Jadi bagaimana ceritanya kok Nabi digosipi oleh kaumnya? Jadi Bani Israel ini di masa dahulu ya, ini di syariat mereka. Kalau di syariat kita tidak boleh. Bani Israel dulu itu kalau mandi, itu mandi bersama di sungai. Mandi bersama. Ya maafin ya kalau sama mandi bersama, ya pastilah saling melihat kan begitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam, itu beliau mandi sendiri. Nah, gosiplah kaumnya ini. Ini Nabi Musa ini kayaknya ada masalah ini. Kenapa dia mandi sendiri? Ya kan? Digosipi nabinya. Coba. Maka Allah ingin mensucikan nabinya dari tuduhan itu. Suatu hari Nabi Musa mandi, beliau letakkan bajunya di atas di atas batu. Ya, tiba-tiba batunya lari. Ya, ini jangan antum tanya bagaimana larinya Ustaz. Kok bisa? Ya. Nah, itu pertanyaan enggak usah kita tanyakan. Sebab kita beruban pun belum tentu kita dapat jawabannya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari batunya membawa bajunya Nabi Musa. Dikejarlah oleh Nabi Musa batu itu. Thobi hajar. Nah, dilihat oleh kaumnya, oh rupanya Nabi Musa normal-normal aja, nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, dapat batunya, dipukul batunya 7 kali, 6 atau 7 kali. Ya, kalau kita kan pukul batu ini bisa masuk rumah sakit kita. Ini batunya berbekas karena pukulan Nabi Musa, saking kuatnya beliau. Makanya ketika beliau pukul orang itu langsung mati kan, padahal pukulan biasa aja itu, Nabi Musa alaihissalam. Malakul maut datang mau cabut ruhnya, dipukul malakut mautnya sampai keluar matanya, balik dia lagi kepada Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan ya dari tuduhan itu. Jadi kadang membicarakan orang itu kalau tidak tahu masalahnya, itu jangan seperti itu. Ada hal-hal kadang hukum-hukum tertentu itu kita berbaik sangka di situ. Sama dengan Ibnu Mubarak ini. Ya beliau ditanya bagaimana kamu zuhud padahal kamu berdagang, punya banyak harta, punya ini. Ya, zuhud itu bukan itu maksudnya. Ya kalau dipikir zuhud dengan pakaiannya, wah itu banyak sekali orang-orang yang bisa mengatur pakaian, tapi dia mungkin orang yang paling tidak zuhud. Ya, seperti di kalangan banyak orang-orang sufi mengaku zuhud. Tidak ada kata zuhud di situ. Halal dan haram dia tidak perhatikan, melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya, banyak berbuat bidah-bidah dalam agama. Mana makna zuhud di situ? Zuhud itu adalah orang yang mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Zuhud itu meninggalkan apa yang membahayakan untuk negeri akhirat. Ini bukan masalah dunia saja yang membahayakan di akhirat yang dilakukan oleh orang-orang ini. Yang mereka lakukan malah menentang Allah dan Rasulnya dengan melanggar apa? Dengan melanggar syariatnya. Itu bukan dibahasakan membahayakan akhirat, tapi itu namanya ingin bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya di akhirat. Iya. Jadi ini diantara poin-poin penting untuk kita perhatikan ya. Dari niat itu tadi. Jadi kita niatkan dengannya ibadah. Ya, berbagai ibadah di dalamnya. Jadi berniaga, bekerja, berusaha, itu ada pintu-pintu ibadah. Pintu-pintu ibadah. Paling tidak dia melakukan sebagaimana yang diwejankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah bagus. Kenapa kamu berniaga ya fulan? Saya mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah penghasilan dari keutamaan Allah. Saya senang menjalankan ayat. Kan dapat pahala atau tidak? Dapat pahala dengan hal tersebut. Tapi yang menjadi masalah, kita ini para pebisnis, itu kurang menghadirkan itu. Kurang menghadirkan itu. Apalagi kalau sudah ada catatan-catatannya, ya, sudah ada ambisi untuk sesuatu, itu kadang melupakan nilai-nilai pahala besar seperti itu. Kemudian di antara bentuk ini juga, peluang ibadah juga, kita niatkan dengan berbisnis itu, memberi manfaat kepada orang. Coba bayangkan kalau yang menjual beras tidak jual beras. Kita makan apa? Kan begitu? Ya, jadi maksudnya dia menjual ini sebenarnya ada membantu orang juga untuk hidup, kan begitu? Membantu hidup. Atau saya misalnya buka bisnis, terus saya perlu berapa pegawai? Perlu 2. 2 pegawai ini makan disebabkan karena saya.
Itu kan sebenarnya subhanallah sudah sudut pahala kita bisa perhitungkan. Ya, jadi kita hadirkan di dalam bisnis kita itu niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi setelah Abu Umar menyampaikan materinya terkait dengan praktek ya di dalam bisnis untuk sebuah bisnis yang kokoh insyaallah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba itu, dia itu dermawan, pemurah kalau dia menjual, dermawan pemurah kalau dia apa? Membeli, dermawan pemurah kalau dia melunasi hutang-hutangnya. Bagaimana melunasi hutang? Dia berhutang misalnya 1 juta, tidak ada akadnya 1 juta ya balikan 1 juta. Tapi ini tidak, begitu dia balikan 1 juta dia tambahkan 1.100.000. Ini didoakan oleh Nabi. Rahimallahu imra'an, Allah merahmati. Luar biasa ini, rahmat Allah ini. Kita memang hidup ini untuk rahmat Allah. Masuk surga itu dengan apa? Dengan rahmat Allah. Iya. Jadi subhanallah, Allah merahmati seorang hamba seperti itu. Dan uniknya itu kan yang ketiga, yang pertamanya apa? Allah merahmati seorang yang kalau dia membeli, dia pemurah. Dia menjual juga seperti itu. Ya kalau dia menjual, dia bisa untung misalnya sebenarnya 1 juta. Tapi nggak apa-apa lah, saya 500.000 juga sudah untung. Saya juga tidak merugikan orang lain. Ya jangan juga menurunkan tapi mengganggu pasaran orang ya. Orang-orang di sampingnya semuanya menjual 100.000. Wah, Allah merahmati orang-orang yang pemurah. Saya jual 70.000 saja, di bawah modal saya 80.000. Ini namanya membunuh saudara-saudara kita yang lain. Tidak boleh. Itu kita namanya melanggar hadits Nabi yang lain. Karena Nabi bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Ya kita juga mengurangi harta, ada hitungannya. Jangan kita memberi keringanan kepada satu pihak, kita rugikan pihak yang lain. Tapi kita beri hal yang ringan lah. Oh ini 500 sudah wajar, sudah ini misalnya sudah bagus, sudah saya juga sudah untung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang paling bagusnya itu. Nah, sudut yang seperti ini, itu sudut normal. Akan mengarahkan kepada seseorang itu betul-betul perhitungan. Ya pandai dia, biasanya pebisnis itu semakin pandai dia menimbang resiko, itu semakin bagus ia di dalam berbisnis. Sebab kalau seorang pebisnis dia tidak punya pandangan-pandangan di masa mendatang, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu kadang dia tidak bisa mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil apabila terjadi masalah-masalah. Baik, itu beberapa poin ringkas untuk tema pembahasan kita ini dari sudut pembahasan saya secara ilmu syar'i, dan mungkin setelah itu saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Baik, ada beberapa aturan yang sudah kita dengarkan dari Ustadz kita, yaitu yang pertama pada hal yang dihalalkan, ini menjadi salah satu prioritas kita dalam memulai bisnis. Tentunya yang berikutnya adalah bersih dari riba, bertindak profesional, memperhatikan masalah niat dan maksud kita, dan tadi ada unsur dermawan juga di dalam bisnis. Nah, Bang Adri, sebelum masuk ke materi ini, saya pengen nanya dulu. Di sini siapa yang sudah punya usaha, angkat tangan? Yang tinggi. Yang sudah punya bisnis, ada? Yang bekerja sambil berbisnis? Ada. Yang pengen buka bisnis? Wah, Masya Allah. Nah, Bang, gimana nih Bang? Apa yang kita perlu lakukan sebagai seorang muslim supaya punya bisnis yang kokoh nih? Gimana? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi apa yang guru kita sampaikan ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Karena dulu ketika kita belum mengenal ya manhaj salaf yang mulia ini, memang banyak pebisnis itu melakukan segala macam cara untuk mendapatkan kesuksesan. Ya, namun setelah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama
ya jalan sunnah yang mulia dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu itu menjadi ya landasan dan awalan bagi seluruh orang yang ingin masuk ke dunia bisnis. Ya, jadi benar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan ya agama pada orang tersebut. Nah, termasuk dalam hadis ini siapa saja yang ingin masuk ke dunia bisnis. Ya, maka orang yang ingin masuk ke dunia bisnis seperti apa yang guru kita sampaikan tadi, ya dari faktor niat, ya pemahaman agama, tadi ada riba, subhanallah. Saya masih ingat Ustadz ketika pertama kali belajar fikih dengan beliau, ya fikih Doro Fikih Nasional di 2010 di Bajirupa, ya Ustadz menjelaskan fikih muamalah, Ustadz menjelaskan ya 2 ruang lingkup. Nah, ini penting ini bagi para entrepreneur. Ya. Jadi ruang lingkup itu sederhana sekali. Yang pertama ya yaitu kita harus belajar tentang akad-akad. Nah, ini akad-akad ini penting. Karena ketika seorang entrepreneur tidak memahami akad-akad dalam muamalah, ya yang harusnya untuk komersil, ya dijadikan tujuan sebaliknya Ustadz. Ya, yang harusnya sosial, utang piutang dijadikan bisnis. Nah, ini yang bikin kehancuran ini. Ya, tidak memenuhi akad ini. Akad-akad ini subhanallah. Dia ruang lingkup yang pertama. Yang guru kita dulu ajarkan kepada kami, kita tetapkan dalam bisnis kita. Apapun bisnis kita. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ya, tanamkan ini, akad ini. Ya, jangan sampai subhanallah seorang muslim pebisnis tidak memahami akad-akad dalam ya muamalah. Dan yang kedua, ruang lingkup yang guru kita ajarkan kepada kami, ya, dan kepada kita semua adalah menjauhi segala bentuk larangan-larangan dalam syariat. Nah, tadi Ustaz Zul sudah sebutkan riba. Nah, ketahuilah teman-teman, ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu kezoliman. Ya, hari ini Ustaz Zuna banyak orang bisnis itu melakukan kezoliman, ya enggak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan. Ya, saya ingat dulu Ustaz, saya punya guru ya dulu tapi ini ya. Ya, kalau mau buka bisnis, itu dia lihat berat bahunya. Emang kenapa, Bang? Iya, begitu. Iya, berat bahu. Ini pengusaha nasional. Ya, guru kita dulu. Subhanallah. Jadi kalau mau buka bisnis, kalau dia bilang kalau hari ini berat kiri, saya nggak jadi buka bisnis. Oh, Masya Allah. Ya, kalau besok berat bahunya di kanan, baru buka bisnis. Nah, bayangkan ini Ustaz Zuna. Ini lebih dahsyat dari riba. Ya, tatoyur. Ya enggak, anggapan sial. Nauzubillahi min zalik. Ya, zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka lazulmun azim. Ya, dan banyak lagi kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Yang kita bayangkan ya, Allah akan memurkai kita. Ya, kalau kita ya subhanallah melakukan kesyirikan ini bahkan di dalam bisnis kita, apapun bisnis itu. Ini yang ditanamkan oleh guru kita bertahun-tahun lamanya. Maka tidak akan bisa bisnis seorang muslim itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ya, bisnis itu kokoh dalam definisi agama kita kalau tidak kuat dalam 2 perkara ini. Memenuhi akad-akad yang betul-betul sesuai dengan bingkai syariat kita. Yang kedua, menjauhi segala larangan syariat. Ya, dan terutama kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kezoliman kepada manusia. Nah, tadi termasuk riba, goror dan semisalnya. Nah, setelah ini beres, nah kalau sudah oke, seperti apa yang guru kita sampaikan tadi, nah baru ilmu kami. Nah, ini namanya ilmu soft skill. Keterampilan mengelola bisnis. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya ilmu praktek bisnis ini Ustadz, sederhana kalau ingin kokoh. Sudah ada dari apa yang Ustadz sampaikan tadi. Kalau kita ingin mulai bisnis, ya kita harus mulai dengan 3 perkara. Yang pertama dicatat, mulailah dari apa yang kita bisa. Tadi Ustadz sudah sampaikan. Iya, subhanallah. Kita kan disuruh begitu juga toh, fattaqullaha mastata'tum. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Maka kalau punya uang 10.000, jangan berniat bikin hotel bintang 5. Makanya jadinya pikirannya ngutang ke bank. Bintang 7 jadinya Bang. Bintang 7, pusing. Bintang 7 yang terpercaya. Ini iklan. Ya begitu ya Bapak-bapak.
Nah, maka kami dulu setelah belajar dari guru kami, kita mulai dari apa yang kita bisa. Yang kita bisa itu Pak 2. Ya. Ya, subhanallah, basic kompeten nama ilmunya. Jadi yang pertama adalah minat. Nah, yang kedua adalah bakat. Nah, ini 2 aja ini. Mulailah dari 2 ini. Ya, anak-anak muda yang ingin berwirausaha. Ya. Nah, jadi coba ya ambil sebuah kertas, kita tulis. Apa yang Bapak bisa? Apa yang ibu-ibu bisa? Ibu bisa memasak, coba masaknya dijual. Ya. Bapak bisa buat kue, coba buat kuenya dijual. Ya, kan begitu. Subhanallah, luar biasa. Saya dulu bisanya bicara. Bicaranya dijual. Ya, nasi kuning ya. Ya, seperti ini. Ya. Ya, bicaranya dijual. Jadi saya ingat dulu Ustadz, ketika di kampus Unpad di Fakultas Ilmu Komunikasi, ya, adik-adik kelasnya mengatakan, "Bang, ini kayaknya bagus bicaranya. Gimana kalau bicaranya dijual?" Nah, bagaimana bicaranya dijual? Kan itu prakteknya tadi. Nah. Kita mulai dari apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa. Subhanallah, luar biasa. Maka kita mulai. Ya, kita pasang pamflet, poster, flyer kan? Luar biasa. Awalnya gratis. Nah, kita cari dulu. Apa namanya? Minat orang kan kepada kita. Kadang-kadang cuma dikasih amplop, dikeluarkan. Terima kasih Anda telah berpartisipasi dalam acara kami. Masya Allah. Sabar. Ya, sabar. Luar biasa. Mulai dari apa yang kita bisa. Minat dan bakat tadi. Nah. Bisa. Nah, kalau misalnya kita katakan, Bang, ya saya ya tidak mengetahui minat dan bakat saya. Maka masuk ke urutan yang kedua. Ya, kita lihat, kita mulai dari apa yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita. Ini 2 Pak. Yang kedua. Ya. Nah, maka tentu kan, subhanallah, kalau kita mahasiswa, adik-adik mahasiswa, pelajar, ya tentu ketika kita masih jadi pelajar, mahasiswa, ya kita tinggal di kawasan pelajar, masih ngekos, ya di kampus, beda kebutuhan mahasiswa ya, dengan kebutuhan kalau kita tinggal di komplek pemukiman. Ya, nah, kita lihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, jadi saya dulu, ya Bang Reza, Ustadz, saya ingat tahun 97, 98 Ustadz kuliah di Unpad. Subhanallah. Saya lihat, saya menganalisa. Ya, mahasiswa itu biasanya butuh pagi-pagi itu makan. Betul. Jadi usaha Bang Andri dulu Reza, usahanya jualan nasi kuning. Nasi kuning ya. Subhanallah. Tapi saya lihat, saya dikirim orang tua itu sedikit per bulan. Ya, karena saya orang Bangka kan, tinggal di Bandung. Iya. Maka saya mikir, nah ini otak kreatif ini. Ya, nah ini subhanallah ya. Ada materi khusus ini tentang kreativitas bisnis. Maka subhanallah saya lobby ibu kos itu yang punya jualan nasi kuning yang di kantinnya. Ya, kita mulai dari apa yang dibutuhkan. Saya ingat, ya subhanallah. Tapi Ustadz biasa Ustadz. Kalau tidak kenal, ya maka ibunya ngomel. Masya Allah. Kamu ini siapa? Ya, jualan punya saya. Saya bilang, Bu, memang saya bukan siapa-siapa. Ya, ya. Saya cuma mahasiswa, tidak punya uang. Ya, saya ingin bisnis, jual barang, ya nasi kuning punya ibu. Saya jual itu. Ya, saya yakinkan. Kan khawatir kan, namanya kita baru ya. Takut dibawa lari itu nasi kuning kan. Dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Masya Allah. Saya buktikan Ustadz, saya ingat betul itu. Tahun 97 saya kuliah di Jatinangor, di Unpad. Saya jualan nasi kuning. Semangat. Saya bilang ke ibu itu, Bu, Masya Allah. Saya bawa 10 saja nasi kuning. Ya, pagi jam 7. Nah. Sebelum jam 9 saya sudah bawa ulang. Ya, ke depan muka ibu. Nah, saya ingat itu. Masya Allah. Semangat saya berangkat. Ya, bahkan pintu gerbang kampus itu, ya saya mendahului satpam yang buka. Masya Allah. Nah, Masya Allah Ustaz. Luar biasa. Saking semangatnya Ustaz, jualan nasi kuning. Iya, nasi kuning pagi-pagi Bang Reza. Masya Allah. Itu hangat ya, bau. Ya, yang nggak lapar jadi lapar. Makan nggak makan pegang. Subhanallah. Luar biasa Ustaz. Nah, alhamdulillah luar biasa. Ya, habis nggak nyampe 1 jam. Ya, saya pulang ke kosan di bawah. Subhanallah, ibunya terkejut. Ya, Masya Allah. Ya, kata kamu jam 10. Ini dalam 1 jam nasi kuning sudah habis. Ya, makanya Bu, besok pagi saya bawa lebih banyak. Ibunya mulai percaya. Semangat. Nah, subhanallah. Barakallahu fikum. Ya, memang ya kita perlu tekad ya. Subhanallah. Hanya tadi Ustadz sudah sampaikan kepada kita.
ambisi dunia itu hanya di tangan saja. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada kita yang sudah mengenal ya tauhid dan mengenal sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Maka coba mulai bisnis dari apa yang kita bisa, ya jangan subhanallah melampaui batas. Lalu kita lihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang orang butuh. Ya. Lalu yang ketiga, kalaupun kita tidak bisa, langkah yang ketiga, kita mulai dari apa dan siapa di sekitar kita bisa. Ya, itu urutannya. Saya ulang ya. Kita mulai dari apa dan siapa di sekitar kita bisa. Berarti kita sinergi. Makanya bisnis itu, subhanallah, Bapak tidak harus Bapak bisa, Pak. Ya, subhanallah. Ada rumus namanya botol. Berani optimis, tenaganya orang lain. Nah, Berani optimis, tenaganya orang lain. ngerti Oke. tidak? Ngerti tidak? Wah, Ustaz sudah senyum-senyum. Saya Mau pernah dengar. dipraktekkan nih kayaknya. Coba. Berani optimis. Jadi artinya kita mau buka sesuatu, tidak harus kita ahli dalam sesuatu itu, Pak. Tidak. Iya, kita kan bisa bersinergi. Ya. Ustaz, ya. Jadi misalnya Bang Reza pengen jual nasi kuning. Iya. Ya kan tidak harus bisa bikin nasi kuning, toh? Ini contoh ada yang ayam goreng ini. Iya, subhanallah. Kita bisa bermitra. Ya, bisa bermitra ya? Iya, dengan subhanallah. Mana? Ayam goreng The Kriuk? Iya. Subhanallah. Itu contohnya. Iya. Jadi Ustadz saya masih ingat dulu. Saya jual di Bandung, saya punya bisnis tambal ban. Iya. Ya, di tahun 2001. Saya nggak bisa nambal ban. Tapi punya usaha tambal ban. Ya. Saya punya usaha fotokopi di Cisitu. Nah, ini kalau di Bandung tahu Ustadz. Ya. Saya punya usaha ATK fotokopi ini di masa mahasiswa, tapi saya tidak pernah ya enggak memegang mesin fotokopi itu, memainkannya Pak Ustadz. Walaupun sekalipun. Jadi tidak tahu. Botol tadi nih. Ya, botol tadi. Iya. Ya, ada bodol, ada bobol malah. Ada rumusnya ini. Masya Allah. Bodol, berani optimis, duitnya orang lain. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ada bobol, tau bobol. Berani optimis, bisnisnya orang lain. Masya Allah. Bersinergi Ustadz. Ya. Bersinergi. Ya, makanya hari ini kita membuat event Islamic Festival supaya kita bersinergi. Masya Allah. Betul, Iya. betul. Ada mungkin di antara kaum muslimin yang tidak punya uang tapi dia punya ide. Ada teman-teman yang sudah punya bisnis. Kita bersinergi. Ya. Nah, inilah Islamic Festival ini. Oh, jadi promo Islamic Festival. Ya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sebagai pebisnis yang sukses. Itu saja. Kalau ada tanya jawab, diskusi kita lanjutkan. Silakan. Afan, mungkin sudah azan ya. Mungkin ada penutup sedikit dari Ustadz kita terkait materi? Sudah? Baik. Ya baik, sudah terdengar suara adzan ya. Sebenarnya di pembahasan bisnis itu banyak hal yang bisa diuraikan sebenarnya dan hal-hal yang penting sangat bermanfaat. Cuman ilmu itu seperti itu sebenarnya. Nah, kita ambil sedikit, kita pahami, bisa kita amalkan. Dari yang sedikit kita bisa amalkan ini, Allah berkahi kita, dimudahkan lagi dapat ilmu yang lainnya. Karena itu kata sebagian as-salaf, man amila bima alim, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah wariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ya, dan ini ucapan berasal dari sebagian sahabat, dari sebagian as-salaf. Dan itu sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka mengamalkan apa yang kami perintah, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan, menguatkan. Dan kalau sudah seperti itu, kami akan beri pahala yang terbesar. Dan kami akan beri hidayah ke jalan yang lurus. Ditambah lagi hidayah, dibukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang banyak. Dan di bisnis itu sendiri, Nabi SAW pernah bersabda, dan ini haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyina wasyuhadai, wasiddiqin wasyuhada. Seorang pebisnis yang amanah dan jujur itu akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Itu luar biasa ya, tapi ini perhatikan sifat ini. Tajir, dia pebisnis.
tapi dia punya soduk. Ya, punya kejujuran. Kemudian amin. Amin itu amanah. Amin itu amanah. Dan ini dua ini kalau dibahasakan dengan bahasa ayat Al-Quran itu namanya Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat dan amanah. Seorang mau masuk di bisnis apa saja, dia harus punya kekuatan. Itulah tadi yang dibilang kemampuan, keahlian, ya, profesionalitas. Itu yang disebut kekuatan. Amanah itu, itulah pembawaan agamanya, amanahnya, apa yang merupakan terkait dengan agama dia di dalam menjalankan dan konsekuensi di dalam bisnisnya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil dari mana-mana yang baik ini dan semakin memikirkan ya bahwa kegiatan-kegiatan bisnis kita ini alhamdulillah itu dari hal yang harus disyukuri, tetapi kita juga perlu tahu bahwa di belakang bisnis itu banyak pintu-pintu ibadah. Rugi kita ini hidup berbisnis cuma dapat dunia saja, tidak dapat akhirat. Jadi mungkin dari hal-hal yang perlu kita update untuk diri kita semua ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz untuk materinya hari ini, di mana Ustaz kembali mengingatkan bahwa insya Allah bisnis-bisnis yang kita lakukan hari ini dan kedepannya bisa memberikan banyak-banyak pintu ibadah buat kita semua. Dan event Islamic Festival ini menjadi satu momentum awal di dalam bertumbuhnya para pebisnis muslim yang kokoh insyaallah ta'ala. Baik, kita akhiri. Kepada Bang Andri juga jazakallahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.